Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload soal UTS ke dalam LMS. Nah, yang pertama, Bapak Ibu silakan masuk dulu atau login dulu ke dalam LMS-nya. Kemudian nanti dicek di bawah di sini sudah ada kolom UTS-nya. Nah, ini kita klik ya. Apabila di sini masih kosong, nah berarti kita masuk dulu ke atas. Nah, di sini kita pilih hidupkan mode ubahnya dulu. Nah, kita klik di sini. Nah, setelah diaktifkan hidupkan mode ubahnya, maka ketika kita geser lagi ke bawah, nah, nanti akan muncul tampilan tambahkan sebuah aktivitas. Nah, kita klik tambah sebuah aktivitas. Kemudian di sini kita masuk ke dalam penugasan. Klik tambahkan. Ya, jadi pilih menunya penugasan. Pilih tambahkan. Baru di sini ditulis misalkan soal UTS web. Nah, di sini ada deskripsi. Ya, silakan Bapak Ibu diisi saja. Contoh misalkan isinya silahkan kirimkan jawaban sesuai waktu yang telah disediakan. Oke, kalau sudah kita klik tampilkan deskripsi, nah, supaya tampil di depan. Nah, kemudian di sini, nah, Bapak Ibu silakan upload file soal UTS-nya. Nah, contoh misalkan saya di sini inilah ya contoh. Ini tinggal ditarik. Nah, setelah itu di sini ada waktunya. Misalkan saya di sini tanggal 11/2003, kemudian mulai jam 13. Nah, sampai dengan jam berapa? Ingat tanggalnya harus sesuai ya. Sampai misalkan 14:30. Nah, kalau sudah Bapak Ibu kita geser lagi ke bawah. Nah, di sini jangan lupa di menu jenis pengiriman, pilih atau aktifkan pengiriman berkasnya. Ya. Kemudian di sini ada jumlah maksimum berkas yang dikirim. Nah, di sini kita pilih. Kalau misalkan satu berarti artinya satu file yang dikirim. Kalau dua berarti dua file. Nah, contoh misalkan sesuai kebutuhan Bapak Ibu dosen saja. Nah, saya pilih misalkan dua. Nah, kalau sudah di sini ada ukuran maksimumnya. Jadi ketika dikirim dua file itu dibatasi berapa ukuran maksimumnya. Nah, contoh saya pilih 10 mega. Nah, kemudian di tipe berkas yang diterima di sini klik tombol pilih ini. Nah, klik tombol pilih, pilih yang arsip file. Arsip file itu ada RAR, ada zip dan lain-lain. Kemudian pilih juga yang dokumen file. Ini juga sesuai kebutuhan Bapak Ibu dosen. Nah, contoh misalkan ada yang berbentuk gambar, ya berarti pilih image file juga. Gitu. Nah, kalau sudah, baru pilih lagi ke bawah, lalu klik tombol simpan perubahan. Nah, maka di sini di sebelah kanan akan muncul arsip file dan dokumen file, karena saya tadi pilihnya yang arsip file dan dokumen file. Kemudian masuk lagi langsung ke dalam menu nilai ini. Nah, di sini ada kategorinya. Kita geser ke bawah. Nah, kategori nilai di sini
kita sesuaikan. Kalau misalkan sekarang UTS berarti kita pilihnya UTS. Kalau misalkan nanti UAS ya UAS. Nah, ini jadi sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, kita pilih kategori nilainya UTS. Nah, kalau sudah ke bawah lagi, nah ini yang harus Bapak Ibu dosen isi, ya, pembatasan akses. Nah, artinya pembatasan akses ini apabila mahasiswa eh, mengklik soal tersebut di luar jam yang ditentukan, maka dia tidak bisa mengaksesnya. Gitu. Jadi kita harus tambahkan pembatasannya atau tambahkan aksesnya. Pilihnya ini tombol tanggal ini. Nah, di dalam tanggal ini ada dua pilihan, ada dari, ada sampai. Nah, saya pilih dari dulu. Ini sesuai tanggal yang tadi di atas. Nah, ini jamnya pilih juga. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lupa, boleh di-scroll lagi ke atas, lihat lagi, sesuaikan dengan jam yang pengirimannya tersebut. Nah, di sini kita pilih jam 13 ya. Nah, baru di sini kita masukkan jam 13. Nah, kalau tadi pilih tanggalnya dari, nah klik tombol tambahkan pembatasan. Klik tombol tambahkan pembatasan, klik lagi menu tanggal ini. Nah, yang kedua pilihannya bukan dari tapi sampai. Ya. Dari jam segini sampai jam berapa? Nah, misalkan tadi sampai dengan jam 14.30. Nah, jadi ingat tanggalnya harus sesuai. Nah, jadi sekali lagi yang harus diingat, Bapak Ibu dosen harus mengaktifkan pembatasan akses ini. Nah, kalau sudah baru klik yang penyelesaian aktivitas, pilih yang aktivitas otomatis lengkap. Nah, jadi nanti otomatis sama mahasiswanya itu terlihat. Kemudian pilih di bawah yang simpan dan kembali ke kursus ataupun simpan dan tampilkan, sama saja ini. Nah, bebas mau yang mana saja. Saya pilih ini. Kita tunggu sampai tampilan ke depan. Nah, jadi enggak di sini akan muncul tampilannya seperti ini. Soal UTS kemudian terbatas. Ya. Jadi nanti dia bisa diaksesnya itu mulai jam segini sampai jam segini. Nah, apabila sudah, nah maka Bapak Ibu nanti tinggal menunggu kiriman dari mahasiswanya. Nah, contoh misalkan yang sudah dikirim nanti tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul di situ. Nah, ini anggotanya ada segini, yang mengumpulkan berapa, yang harus dinilai berapa. Untuk melihatnya tinggal klik lihat semua kirimannya. Nah, di sini kalau ada statusnya di sini bisa dilihat sama Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan yang tidak telat ataupun yang terlambat beberapa saat, silahkan kembali ke kebijakan masing-masing dosennya. Nah, apabila mau dinilai ya tinggal klik tombol nilai tersebut. Maka di sini tinggal dimasukkan nilainya. Ya, misalkan jadi 75 gitu. Baru klik simpan perubahan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, saya kembalikan lagi. Berarti Bapak Ibu sudah beres untuk eh, mengupload soal UTS-nya. Nah, kemudian ada tambahan sedikit. Jadi untuk mahasiswa yang berbayar ataupun yang mandiri harus menyertakan bukti kartu ujiannya. Nah, langkahnya sama saja. Jadi tinggal klik lagi tema sebuah aktivitas, pilih lagi penugasan, tambahkan. Nah, kemudian ditulis di sini, misalkan bukti bukti pembayaran. Oh, saya tambahkan di depannya upload bukti pembayaran.
Di sini boleh diisi lagi seperti tadi ataupun tidak, bebas. Kemudian ini jangan lupa diisi lagi sama seperti tadi. Tanggal 11 misalkan saya sesuaikan atau saya samakan dengan waktu ujiannya mulai dari tanggal 11, kemudian jamnya jam 13 sampai misalkan jam 14.30 atau misalkan untuk ujiannya bisa lebih atau uploadnya itu bisa lebih dipercepat. Silakan bebas saja. Nah, kemudian kalau sudah sama di sini, pilih di jenis pengiriman, aktifkan pengiriman berkas. Nah, ini misalkan karena cuma satu, saya pilih satu file aja karena kan cuma buktinya saja. Nah, di sini jangan lupa klik tombol pilih lagi. Nah, saya pilih takutnya ada yang berbentuk RAR ataupun berbentuk dokumen. Nah, tambahkan satu. Nah, yang image file ini. Nah, kalau sudah, kembali lagi kita klik tombol simpan perubahan. Sehingga di sini sebelah kanan ada 3 untuk kategorinya. Nah, kalau sudah, untuk yang dinilai di sini tidak usah, ya, karena di sini cuma kartu saja. Langsung ke pilihan yang aktivitas otomatis lengkap. Itu aja. Nah, kalau sudah, maka di sini kita klik lagi mau yang ini, mau yang ini, bebas. Nah, nanti tinggal dicek hasilnya. Nah, kita klik lagi yang ini untuk kembali ke tampilan depannya. Nah, jadi di sini sudah ada 2 ya yang sudah kita upload, soal UTS dan upload bukti pembayaran. Nah, jadi di sini kalau yang ini kita menambahkan pembatasan akses ya. Jadi tidak bisa diakses di jam yang belum ditentukan. Tapi kalau yang ini bisa jam berapa aja untuk uploadnya. Tetapi kembali lagi ke Bapak Ibu dosen, mau disamakan juga mangga. Nah, kalau sudah itu untuk atau tata cara atau panduan untuk mengupload soal UTS dan juga mengupload tambahan untuk bukti pembayarannya. Nah, barangkali panduannya saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen telah meluangkan waktunya dan jangan lupa untuk menguploadkan soal UTS-nya itu di dalam LMS. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.